Aji Barang merupakan sebuah kota kecil yang berada di wilayah barat Kabupaten Banyumas, kota kecil yang menjadi penghubung antara jalur Pantura dan jalur pantai selatan ini, memiliki cerita rakyat dan legenda yang luar biasa. Cerita rakyat tentang asal-usul penamaan kota Aji Barang dan wilayah sekitarnya, akan dibagi menjadi dua versi. Dari kedua versi ini, akan didominasi oleh dua tokoh besar tanah Jawa. Kedua sosok tersebut adalah Raja Amangkurat I dari Mataram, dan sosok legenda tanah Aji Barang yaitu Jaka Meruyung. Diawali dengan mangkatnya Raja Mataram pada tahun 1645, Sultan Agung Hanyakrokusumo, yang bergelar Panembahan Agung Senopati ing Ngalaga Ngabdurrahman, mangkat tepat 6 tahun setelah menaklukkan Kerajaan Blambangan. Mangkatnya Sultan Agung membuat sang putra mahkota Pangeran Arum didaulat untuk memimpin Mataram, dengan gelar Sunan Amangkurat I. Sejak kepemimpinannya, wilayah Mataram berangsur-angsur menyempit. Hal itu akibat kegusaran masyarakat atas ekspansi Mataram menjelang mangkatnya Sultan Agung. Pemberontakan demi pemberontakan terhadap kekuasaan raja banyak dilakukan, antara lain dari keturunan Sunan Tembayat, keturunan Kadilangu, keturunan Wangsa Kajoran, keturunan Panembahan Rama dan Panembahan Giri. Atas gencarnya aksi pemberontakan tersebut, mengakibatkan posisi Sunan Amangkurat I terpojok, sehingga ia berniat untuk menyelamatkan diri dan terah kerajaan Mataram. Dalam upayanya menyelamatkan kerajaan Mataram dari beberapa aksi pemberontakan tersebut, Raja Amangkurat I kemudian meminta bantuan kepada Kesultanan Cirebon. Perjalanan sang raja ke Cirebon dikawal para prajurit keraton dengan mengambil rute perjalanan Kedu, Banyumas, Bumiayu, untuk kemudian langsung menuju Kadipaten Karbon, Caruban atau Cirebon. Sesampainya di suatu daerah barat Banyumas, rombongan Gusti Sunan kehabisan perbekalan. Ditambah lagi ia harus kehilangan puluhan prajuritnya yang mati akibat jarak tempuh perjalanan secara infanteri, dengan medan yang berat dan sangat jauh. Di daerah tersebut, abdi setia Sunan Amangkurat I, bernama Kiai Pancurawis yang juga bertindak sebagai sais kereta kencananya, kemudian berusaha menjual barang-barang bawaan yang masih tersisa, demi untuk kemudian ditukar atau dibelikan kembali dengan bahan-bahan makanan pokok sebagai perbekalan, untuk meneruskan perjalanan yang masih jauh. Usaha Kiai Pancurawis beserta para prajurit keraton ternyata berhasil. Baik barang yang memiliki nilai jual tinggi ataupun rendah, semuanya terjual dan tertukar habis, sehingga berhasil mendapatkan perbekalan yang dikehendakinya. Usaha para punggawa kerajaan dan para prajuritnya tersebut, tentu saja membuat sang raja senang dan bangga, sehingga untuk menghormati daerah tersebut dan juga sebagai ungkapan rasa syukurnya, sang raja kemudian menamakan daerah tersebut dengan Aji Barang, yang berarti barang apapun yang dijual di daerah tersebut, ono ajine, atau ada harganya. Singgahnya Raja Amangkurat I di wilayah tersebut terbilang cukup lama, hingga akhirnya ia memerintahkan prajuritnya untuk mencari sumber air, untuk digunakannya sebagai pasiraman sang raja. Lalu ditemukanlah sebuah mata air yang keluar langsung dari tanah. Akhirnya daerah tersebut dinamai Cilongok, di mana Ci artinya air, Longok yang artinya muncul, dan desa Cilongok adalah salah satu desa di dekat kota Banyumas. Di tengah pencarian lokasi mata air tersebut, sang raja bermimpi agar seluruh pengikutnya untuk segera membersihkan tubuhnya di sebuah air terjun besar atau curug, dan curug itu dinamai Curug Cipendok.
Berita tentang singgahnya raja di wilayah itu akhirnya terdengar ke seluruh pelosok desa, hingga membuat masyarakat sekitar penasaran. Untuk mengobati rasa penasaran tersebut, sang raja kemudian mengumpulkan masyarakat sekitar di sebuah daerah yang banyak ditumbuhi pohon jati tua, dan tempat itu kemudian diberi nama Purwojati. Di tempat itu raja bertemu dengan wanita cantik bernama Endang Sulaksmi, putri dari saudagar kaya bernama Mbah Kuwu Aryo Gumelar. Wanita tersebut lantas menawarkan baktinya terhadap kerajaan, dengan menanggung seluruh keperluan raja dan rombongan selama berada di wilayah itu. Kemudian sang raja berujar, tempat wanita ini berasal aku namai Pancu Rendang, di tempat itu kelak akan dihuni oleh rakyatku, dan aku yakin di tempat itu penghuninya akan diberikan rejeki yang berlimpah. Jauh sebelum adanya nama Aji Barang, wilayah itu termasuk dalam wilayah Kadipaten Selarong, yang sekarang berganti menjadi Kabupaten Banyumas. Konon pada zaman dahulu dikuasai oleh Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran yang berpusat di Saunggalah Ciamis. Raja Galuh saat itu dipimpin oleh Adipati Munding Wilis yang merupakan keturunan dari pendiri Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran yaitu Susuhunan Rahiang Tangkuku. Kepemimpinan sang raja kala itu tergolong kurang baik, di mana di beberapa daerah kekuasaan Galuh rakyatnya kala itu hidup sengsara, akibat bencana kekeringan yang cukup lama, ditambah bencana kelaparan yang akan melanda dampak dari kekeringan itu. Di tengah kegusaran rakyatnya atas bencana tersebut, sang raja kemudian memerintahkan beberapa prajuritnya untuk memanggil Ki Juru Meranggi yang berada di Gunung Slamet, untuk memimpin upacara babangkongan atau sejenis ritual meminta hujan. Setelah ritual upacara babangkongan tersebut, hujan yang ditunggu akhirnya datang dan kegembiraan masyarakat pun tak terbendung. Tentu saja hal itu lantas membuat sang raja senang dan bangga, hingga akhirnya untuk menghormati dan membalas jasa Ki Juru Meranggi, raja akhirnya memberikan sebuah wilayah di sekitaran Sungai Tajung. Konon desa tersebut sekarang bernama Desa Paningkaban, dan Desa Paningkaban adalah salah satu desa di Kecamatan Gumelar. Masa-masa yang sulit telah dilalui, kehidupan rakyatnya pun perlahan mulai tumbuh. Tentu hal itu yang membuat Raja Munding Wilis merasa gembira. Namun di sisi lain Raja Munding Wilis sedang merasa gusar memikirkan tentang pewaris tahta kerajaan, di mana ia dan permaisurinya belum dikaruniai seorang anak laki-laki yang kelak bisa meneruskan tahta kerajaannya, hingga di suatu hari sang raja menerima wangsit dari Sang Hyang Agung agar ia bertapa di Gunung Ciremai selama 40 hari, untuk menerima jawaban tentang kegusaran hatinya. Dan benar saja, setelah pertapaan sang raja, tepat tahun berikutnya permaisurinya hamil dan melahirkan anak laki-laki yang menjadi dambaannya. Sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran anak tersebut, Raja Munding Wilis kemudian mengadakan selamatan atau syukuran dengan mengundang masyarakat sekitar kerajaan. Berita tentang lahirnya anak laki-laki sang raja kemudian sampai ke penjuru negeri. Di saat yang sama, sepasang pendekar sakti yang menghuni Gunung Meruyung bernama Abu Lawang dan Nyi Roro Samudra, yang kebetulan belum dikaruniai anak. Setelah mengetahui kelahiran anak sang raja, Abu Lawang dan istrinya menyusun rencana untuk merampok sekaligus menculik anak itu. Dalam upaya perampokan tersebut Abu Lawang kemudian memanggil bala bantuan ke Padepokan Jaran Sembrani yang berada di Dusun Winduraja Desa Cikakak. Setibanya di Kerajaan Galuh, rombongan Abu Lawang dihadang pasukan kerajaan.
dan akhirnya perang pun terjadi dan perang tersebut dimenangkan oleh kelompok Abu Lawang. Kerajaan Galuh Pakuan pun porak-poranda, seluruh harta kerajaan semuanya dirampas, dan raja pun harus menerima kenyataan bahwa sang anak pun ikut dibawanya. Sesampainya di Bukit Meruyung, Abu Lawang dan istrinya merasa bahagia. Selain mendapatkan harta, mereka juga mendapatkan seorang anak. Akhirnya Abu Lawang dan istrinya mengangkatnya menjadi anak dan memberinya nama Jaka Meruyung. Tumbuhlah Jaka Meruyung menjadi semakin dewasa. Pernah suatu ketika dia mendapat pesan dari Abu Lawang untuk tidak keluar dari daerah Meruyung. Namun keinginannya dan kebosanannya membuat dia ingin berkelana. Jaka Meruyung pun pergi tanpa pamit. Dia mengendarai Dadung Awuk, kuda milik ayah kandungnya yang dirampas oleh Abu Lawang dahulu. Dari berkelananya Jaka Meruyung inilah, nama-nama daerah di sekitaran Aji Barang terbentuk. Singkat cerita, di saat Jaka Meruyung tiba di sebuah wilayah padang rumput yang sangat luas, Jaka Meruyung kemudian menamai daerah tersebut dengan sebutan Gumelar, karena di daerah itu ditumbuhi berbagai macam rumput yang luas dan lebar. Di daerah tersebut Jaka Meruyung kemudian secara tak sengaja bertemu dengan Ki Juru Meranggi, yang dulu pernah menjadi abdi kerajaan ayahnya di Pakuan Pajajaran. Namun Ki Juru Meranggi tidak mengetahui bahwa pemuda yang ia temui itu adalah anak dari Raja Munding Wilis. Setelah pertemuan tersebut, Jaka Meruyung diminta oleh Ki Juru Meranggi untuk tetap tinggal di wilayahnya. Melihat ketulusan dan kelembutan Ki Juru Meranggi, Jaka Meruyung pun akhirnya menerima tawaran itu, hingga ia sempat menerima beberapa ajian atau ilmu kanuragan dari Ki Juru Meranggi yang terkenal memiliki daya linuwih yang cukup tinggi. Setelah olah kanuragan dirasa cukup, Jaka Meruyung lantas memutuskan untuk berpamitan dengan Ki Juru Meranggi. Ia pun akhirnya pergi ke arah timur menuju hutan Pakis Aji, sesuai dengan petunjuk Ki Juru Meranggi. Sampailah Jaka Meruyung di pinggir hutan Pakisaji, kemudian ia beristirahat di sebuah tempat yang banyak burung jalaknya, dan tempat itu pun diberi nama Pejalakan. Di hutan Pakisaji inilah Jaka Meruyung memutuskan untuk membuat pemukiman besar. Di saat ia membabat hutan tersebut nampaknya ada sesosok ular siluman yang menghadangnya. Ular itu tak merestui jika tempat itu akan dijadikan tempat tinggal untuk bangsa manusia. Pertarungan pun terjadi antar keduanya, dan pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Jaka Meruyung. Konon setelah Jaka Meruyung menduduki wilayah hutan Pakisaji, Jaka Meruyung kemudian menjadi seorang adipati Kutanegara yang berpusat di Dayeh Luhur Cilacap. Dan di saat yang sama, ayah kandungnya masih terus mencarinya, sambil berharap anak yang telah hilang itu bisa kembali ke kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Setelah menempuh segala upaya untuk bisa bertemu dengan anaknya itu, akhirnya usaha Raja Munding Wilis pun tak sia-sia. Ia lalu menerima kabar melalui telik sandinya bahwa Adipati Kutanegara yang bernama Jaka Meruyung itu adalah anak kandungnya. Kabar itu pun lantas membuat seluruh rakyat Galuh gembira. Dan setelah Adipati Jaka Meruyung diundang ke kerajaan Galuh, ayah kandungnya yang merupakan raja dari kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran, lalu menceritakan perihal berpisahnya ia dan dirinya. Setelah mengetahui semuanya, Adipati Jaka Meruyung kemudian kembali ke Gunung Meruyung, untuk menuntut balas atas peristiwa yang telah dilakukan oleh ayah angkatnya itu. Mengetahui bahwa Jaka Meruyung sudah tahu semua, Abu Lawang dan istrinya Nyi Roro Samudra lalu bertobat atas apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah itu Adipati Jaka Meruyung pun tiba di kediamannya.
Namun rupanya Jaka Meruyung tidak tega untuk menuntut balas, karena ayah dan ibu angkatnya rupanya sudah menyesali perbuatannya. Sementara itu di sisi lain bertobatnya Abu Lawang, membuat seluruh anak buahnya murka. Mereka lalu hendak membunuh Jaka Meruyung dan Abu Lawang sebelum akhirnya mereka semua dikutuk menjadi sejenis kera. Masyarakat percaya bahwa kera-kera tersebut sekarang berada di desa Cikakak, dan desa Cikakak adalah salah satu desa di dekat Aji Barang. Setelah semua berjalan dengan baik, Adipati Jaka Meruyung lantas pergi ke kerajaan Galuh untuk menemui ayahnya. Di depan keluarga kerajaan, Jaka Meruyung dengan tegas menolak perintah ayahandanya untuk menjadi raja di Pakuan Pajajaran. Ia lalu bertitah agar tahta kerajaan selanjutnya diberikan kepada Niskala Wastu Kencana yang merupakan salah satu keponakannya. Rasa cinta Jaka Meruyung terhadap wilayah Kadipaten Kutanegara membuat ia harus melepaskan statusnya sebagai pewaris tunggal kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Konon setelah itu Adipati Jaka Meruyung memindahkan Kadipaten Kutanegara ke wilayah Hutan Pakisaji, dan kemudian wilayah Hutan Pakisaji berganti nama menjadi Aji Barang.